Dilanjutkan. Oh ya, bunyi memang ini. Ini tak continue ya. Nah, in kana zalika minarawi, ini bahasa kita nih, bahasa bahasa lisan. Jika hal itu, maksudnya jika riwayat ulahuna au ukhrahuna itu memang bersumber dari perawi loh ya, perawi, bahwa syakkun minhu, itu berarti diragukan. Ya, diragukan hadisnya. Kalau diragukan berarti fayur jauh ila tarjihi. Ya wes dikembalikan kepada tarjih. Mana yang lebih rojih di sini? Dijelaskan di sini. Wa riwayatu ulahunna arjahu. Ya, riwayat ulahunna lebih rojih. Ulahunna yang mana ini? Ulahunna yang di atas loh, bukan ulahunna yang ini. Ya, bukan ulahunna ada alternatifnya, bukan. Nah, ya, jadi kalau seandainya nih riwayat ulahuna atau ukhrahuna itu memang bersumber dari perawi, berarti diragukan hadisnya. Kalau diragukan berarti dikembalikan kepada tarjih. Kalau tarjih itu mana yang lebih rojih? Nah, di sini dijelaskan riwayat ulahuna yang paling rojih. Berarti diambil satu di antara dua itu yang riwayat ulahuna. Karena ulahuna sesuai dengan yang tadi. Bukan riwayat ulahuna di sini loh ya. Riwayat ulahuna yang tadi. Gitu. Nah, selanjutnya. Nah, itu satu alternatif pertama ya. Pertama, itu kalau seandainya dari perawi loh. Kalau perawi berarti diragukan. Terus kemudian dikembalikan kepada tarjih, ya. Yang kedua, ya, kalau seandainya nih wa in kana min kalami sallallahu alaihi wasallam, ya. Kalau misalkan memang itu bersumber dari kalam Nabi, dari sabda Rasul gitu ya. Itu riwayat ulahuna tadi atau ukhrahuna tadi, bahwa tahyirun minhu sallallahu alaihi wasallam, berarti itu bersifat alternatif pilihan dari Rasulullah. Ini loh boleh berarti menggunakan ulahuna atau menggunakan ukhrahuna. Itu kalau dari Nabi loh ya. Jika itu bersumber dari Nabi. Nah, lagi-lagi ini juga dikembalikan fayur jauh ila tarji ulahunna. Tetap nanti kalau itu memang bersifat pilihan dan itu bersumber dari Nabi, tetap nanti dikembalikan kepada ya penguatan nafat ulahunna. Ya, dikembalikan kepada tarji ulahunna. Karena tarji ulahunna itu memang sudah tetap ada di dalam kitab Sahih Bukhari Muslim gitu loh. Li subutiha faqat anisyaykhain kama arafta. Paham ya? Nah, dikembalikan kepada tarjih ulahuna karena ulahuna itu sudah ditetapkan di dalam Sahih Bukhari Muslim sebagaimana yang telah kita ketahui. Paham ya? Nah, begitu. Oke, kita lanjutkan. Sekarang di apa? Dari segi bahasa, nih dari segi bahasa nih. Sonani ki pinter dia. Segi bahasa nih dijelaskan. Wa qaulu inaya hadikum. Ya. Ya, sabda Rasulullah kata-kata inaya hadikum itu. Inaya hadikum itu al-idofah. Idofah kan itu? Betul enggak? Tuhuru inaya hadikum. Inaya hadikum itu kan mudah-mudahun ilaih, ya. Ya, Ustaz. Nah, gitu. Cuman idofah di sini mulghatun. Ya, mulghatan huna. Idofah di sini mulghah. Mulghah itu tidak berfungsi. Ya. Ya, dianggurkan nih bahasanya Alfiyah itu. Ya, mulghah. Ya. Dianggurkan itu berarti tidak berfungsi itu. Karena kalau berfungsi nanti ada kepemilikan.
Ya, mulghah huna li'anna hukma taharati wa najasati la yatawaqqafu ala milkiyatil ina. Karena hukum kesucian bejana ya dan juga kenajisan bejana itu tidak tergantung kepada kepemilikan bejana. Ya, tidak tergantung kepada milkiyatul ina. Kan harusnya kalau ina ahadikum kan lil milki, betul nggak? Maknanya. Ya, Ustaz. Ya, lil milki itu ya kepemilikan. Kalau misalkan nih, ya kalau misalkan nih, saya punya bejana. Bejana itu dijilat oleh anjing. Ya, bejana saya dijilat oleh anjing. Kalau itu kemudian itu berfungsi nih, idofahnya. Berarti yang kemudian yang mencuci itu saya, karena yang punya bejana ya saya. Betul nggak? Nah, kalau di sini kan ina'edikum tidak harus saya begitu, tapi kemudian bisa saja saya nyuruh orang lain begitu, saya nyuruh pembantu atau siapa yang mencuci. Berarti kan milkiahnya tidak berfungsi. Berfungsi. Oke. Demikian juga nih kata-kata fal yaksilhu, kata qauluhu fal yaksilhu. Fal yaksilhu kemarin nggak ada ya. Ini jadi baru lagi nih. Fal yaksilhu. Fal yaksilhu maka hendaklah mencucilah ia akannya. Ini kan berarti ia siapa gitu ya. Ia seseorang kan. Ini juga sama kata-kata fal yaksilhu itu bukan berarti la yatawaqqafu ala yakuna malikul ina wal ghasil gitu ya. Ini juga tidak tergantung kepada orang yang memiliki bejana, ya, bahwa orang memiliki bejana itu wal ghasil, dia harus mencuci. Ya toh? Ini juga tidak harus gitu loh. Amar di sini tidak harus orang yang memiliki bejana itu dia harus mencuci, tidak harus itu. Tidak harus orang yang memiliki bejana, bisa saja bisa orang lain. Ya. Fal yaksilhu. Walaupun saya gitu ya, saya. Nah, bejana saya dijilat oleh anjing. Di sini kan amar nih. Hendaklah Rahman Syah mencuci bejana kamu sendiri kan. Kan tidak harus begitu. Nah, ya, tidak tergantung kepada orang yang memiliki bejana itu. Berarti bisa saja orang lain. Paham ya? Sekarang wa qauluhu wa fil abdin falyurikhu. Ini dibaca karena sesuai dengan di atas tadi tuh wa fil abdin falyuriku tuh ya. Gitu. Nah, kata-kata ni wa fil abdin falyuriku ini kan berarti hiya min al-fadi riwayati Muslim. Ini berarti apa namanya? Lafadznya ini bersumber dari riwayat Muslim. Muslim. Yani ini sebetulnya falyuriku ini kan maknanya ya, falyuriku ini maknanya wahya amrun bi iraqatil ma alladzi walagofi al-kalbu awit to'ami. Ya, falyuriku ini kan perintah. Satu, perintah menuangkan air. Ya, yang dijilat oleh anjing. Yang kedua, perintah menuangkan makanan, awit to'am, atau perintah menuangkan makanan. Nah ya toh, kalau misalkan nih, bejananya ada airnya, ada makanannya. Atau apa namanya, cuman makanannya toh, misalkan ada roti tapi ditaruhnya di bejana, tiba-tiba ada anjing masuk ke rumah kemudian nyosor ya gitu. Berarti kan itu harus dibuang. Atau misalkan cuman air toh, atau airnya campur kolak gitu ya, air kolak lah gitu. Nah, itu berarti dua-duanya membuang airnya dan juga membuang kolaknya itu, walaupun manis enak rasanya, tapi karena dijilat oleh anjing ya dibuang lah. Gitu.
Nah, ya, jadi di sini bukan hanya air, tapi kalau ada isinya makanan, ya makanannya juga dibuang gitu loh. Nah, hadis ini ternyata menurut Sunani wahya min aqwal adillati ala najasati. Ya, ini termasuk dalil-dalil yang paling kuat katanya menurut Sunani terhadap yang menjelaskan tentang kenajisan anjing. Ya, itu. Nah, di sini juga ulmurok itu kan umum. Betul nggak? Idil murok, idil muraku a'amu min ayakuna ma'an auto aman. Sebab yang dituangkan ini kan memang bersifat umum ya, lebih umum daripada air atau makanan. Mungkin bisa saja bukan air dan makanan atau yang lainnya begitu. Karena murok nih yang dituangkan ini kan umum ya. Ini kan nggak dijelaskan juga faliuriku itu apa yang dituangkan itu. Bisa saja tidak air, bisa saja tidak makanan atau apa yang ada di dalam bejana begitu. Yang jelas yang disukai oleh anjing. Ya. Nah, terus lanjutkan. Nah, seandainya nih, falau kana tohiron, lam ya'mur birokotihi kama arofta. Nah, seandainya bejana itu suci, nggak mungkin tuh ya, lam ya'mur birokoti. Ya, nggak mungkin Rasulullah itu menyuruh kita untuk menuangkan apa? Menuangkan bejana, ya, yang berisi apalah itu pokoknya, ya. Kalau seandainya jilatan anjing itu suci. Ini kan enggak, Rasulullah kan justru menyuruh kita untuk membuang ya sisa jilatan anjing itu. Berarti apa? Berarti jilatan anjing najis. Ya, gitu deh. Ya. Nah, berarti najis. Enggak seperti pendapat orang kemarin. Apa itu alasannya? Walaupun bejananya itu bagian luarnya, Ustaz. Apa? Ya, yang dijilatnya mau jilat yang mananya, mau yang yang dalamnya, yang luarnya. Ya berarti kalau dalamnya, kalau adanya ya dituangkan. Kalau cuma luarnya tuh berarti kan memang yang dibersihkan bagian luar, nggak harus dituangkan. Kan nggak ada yang perlu dituangkan kan, nggak ada yang perlu dibuang. Nah, itu tergantung ya. Nah, kalau cuma apa namanya dia membersihkan mungkin sisa makanan ya. Makanan apa ya? Apa itu biasanya kan di Magicom ya, itu kan biasanya ada sisa. Nah, ada sisa nasi gitu ya. Nah, kita taruh di tempat cucian. Nah, itu. Nah, itu biasanya kan anjingnya yang tidak tahu diri ya. Itu tiba-tiba masuk terus tadi membersihkan sisa makanan itu. Nah, itu kalau ada airnya ya sebaiknya bukan sebaiknya ya harus atau wajib dibuang ya, dibuanglah. Nah, setelah dibuang berarti kan setelah dibuang kalau ada makanannya itu juga dibuang kalau ada makanannya, kalau ada nasinya itu juga dibuang. Setelah itu kemudian baru dibersihkan gitu. Oke, di sini hanya saja belum selesai ini ya. Illa annahu ini nanti ini juga agak sedikit membingungkan ini di bawahnya ini. Ya. Illa annahu naqala al-musannifu fi Fathil Bari ada masihati hadihi al-afdoti anil huffadi. Hanya saja Ibnu Hajar al-Asqalani di sini musannif itu maksudnya Ibnu Hajar al-Asqalani. Ya mengutip apa? Mengutip adanya bahwa lafaz hadis ini tidak sahih. Ya. Artinya tidak sahih bahwa hadis ini memang bukan bersumber dari hufat. Hufat itu apa? Penghafal hadis. Iya. Para penghafal. Dari para penghafal hadis.
Jadi memang hadis ini diragukan kesahihannya. Ya, gitu. Menurut Ibnu Hajar loh, ini berarti kan sekaligus juga agak sedikit mengkritik gitu ya. Bahkan Ibnu Abdul Bar mengatakan ini kan berarti pendapat ulama nih terhadap hadis fal yuriku tadi. Padahal kan tadi Sonani sudah mengatakan min aqwal adillati katanya. Ya toh? Tapi di sini Ibnu Hajar mengatakan bahwa hadis ini tidak sahih. Ya. Kenapa? Karena tidak bersumber dari para penghafal hadis. Yang kedua, Ibnu Abdul Bar berpendapat ini ya, lam yankulha ahadun minal hufat min ashabil a'mash. Ini kan A'mash tuh sahabat yang bagus ini. Menurut Ibnu Abdul Bar ini tidak ada seorang pun, wah ya, ahadun itu kan seorang pun, ya, tidak ada seorang pun yang mengutip hadis tersebut dari para penghafal hadis, termasuk para pengikutnya Al-A'mash ini. Sahabat Al-A'mash itu luar biasa. Bingung jadi kita ya. Itu jadinya. Bahkan di sini yang pendapat ketiga nih Ibnu Mandah. Waqala Ibnu Mandahin, Ibnu Mandah berpendapat la tu'rafu anin Nabi sallallahu biwajhin minal wujuh. Gimana ini coba? Jadi hadis tadi itu memang tidak diketahui dari Nabi. Ya. Tidak diketahui apanya? Jalurnya. Maka itu dari Nabi atau bukan gitu. Mana itu? Gimana? Ya. Padahal itu tadi katanya itu dari riwayat Muslim ya. Ya toh? Dari Muslim katanya. Nah itu, ini kan sampai di sini kita bingung nih ya. Karena San'ani juga tidak menjelaskan. San'ani menjelaskan, cuman San'ani juga memberikan sebuah kritikan dengan mengutip pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang kedua mengutip pendapat Ibnu Abdul Bar, yang ketiga mengutip pendapat Ibnu Mandah. Ini kan secara tidak langsung dia San'ani juga mencantumkan ini sekaligus kan mengkritik hadis ini. Walaupun dia sendiri sudah mengatakan akwal adillah katanya. Ini dalil-dalilnya paling kuat yaitu. Oke, sampai di sini kita masih merenung. Merenung. Dan tidak dilanjutkan pembahasannya itu, tidak gitu loh ya. Sampai di situ. Baru nanti Sonani akan membahas tentang Ghuslatus Saminah. Kan tadi Sabi'ah ya, sudah. Sekarang Saminah. Saminah ini Sonani tidak ngomong. Ya, tidak ngomong. Kita lanjutkan ya. Apa dibaca dulu, Pi? Ya, kalau ini dibaca ya, kemarin yang ini yang atas sudah dibaca. Kita baca dulu ya. Ustadz, Ya. Ana hadirah Ustadz. Iya hadir sudah kelihatan, Pak Jenengan sudah kelihatan. Dekat saya ini. Kalau dari monitor ini dekat saya. Nih Mbak Ilma dekat saya, Jenengan dekat saya. Saya di tengah-tengah. Oke, kita lanjutkan ya bacaannya ini. Karena ini belum dibaca, Naam ya. Naam ya. Gitu ya. Ya tadi ya itu tadi ya hadisnya dilakukan tadi. Oke lah kalau begitu. Gitu ya. Sekarang ahmala telah mengabaikanlah al-musannifu musannif
Zikral ghuslati akan penyebutan cucian asaminati yang ke-8. Padahal di sini juga dijelaskan. Waqad sabata dan sungguh telah tetaplah ia inda muslimin di sisi Imam Muslim, maksudnya menurut Imam Muslim. Apa? Di sini kan disebutkan nih. Wa afiruhu asaminata biturabi. Wa afiruhu dan gulingkanlah oleh kalian akannya asaminata akan yang ke-8 biturabi dengan tanah. Ini kan bahasa kiasan loh ini. Afiruhu itu bahasa kiasan. Sebetulnya cuci gitu loh ya. Mana sebenarnya itu. Ini bahasa majazi. Qala berkatalah Ibnu Daqiqil Aidi, Ibnu Daqiqil Aid, innahu sesungguhnya dia itu qala berkatalah dia dengannya Al-Hasanu Hasan Al-Basriyu yang bangsa Basroh, Basri maksudnya Hasan Basri. Cuman nih bahasa PUTM kan memang harus begitu ya. Ya. Al-Basriyu yang bangsa Basri, maksudnya dia keturunan Basro. Jadi sebut Hasan Basri gitu ya. Walam yakul dan tidak berkatalah dia dengannya goiruhu selainnya. Berarti yang mengatakan itu hanya Hasan Basri saja. Yang lainnya nggak berkomentar, nggak berpendapat. Wala'allal murada dan barangkali yang dimaksud bidzalika dengan yang demikian itu minal mutaqaddimina dari para ulama mutaqaddimin. Taqaddimin itu ulama terdahulu. Wal hadisu dan adapun hadis tersebut itu kawiyun kuat fiha di dalamnya. Waman lam yakul dan adapun siapa saja orangnya yang berkatalah, yang tidak berkatalah. Waman dan adapun siapa saja orangnya lam yakul yang tidak berkatalah dia bihi dengannya ihtaja maka memerlukanlah ia ila ta'wilihi kepada pentakwilannya biwajhin dengan satu alasan fihi yang di dalamnya lah istiqrahun keengganan atau ketidaksukaan. Akhirhi di sininya aha itu. Aha itu apa ya? Intaha mungkin. Ya. Kemudian qultu berkatalah aku. Wa wajhu dan adapun wajah di sini maksudnya artinya al mustaqrahu ya. Keengganan atau ketidaksukaan fi ta'wili dalam pentakwilannya itu dzakarahu telah menyebutkan akannya An-Nawawi Imam An-Nawawi faqala lalu berkatalah dia al-muradu adapun yang dimaksud itu igsiluhu sab'an wahidatun minhunna biturabi ma'al ma'i. Ini jadi yang tidak suka dia mentakwil. Yang mentakwil di sini maksudnya siapa? An-Nawawi ya. Jadi maksudnya afiru asamina itu ditakwil oleh Sonani ini. Afiru asamina biturab itu ditakwil oleh Sonani. Apa takwilnya?
Iksiluhu sab'an. Wahidatun minhunna biturabi ma'al ma'i. Iksiluhu, cucilah oleh kalian akannya. Sab'an sebanyak 7 kali. Wahidatun, yang ada pun satu, minhunna, yang darinya. Wahidatun, yang adapun satu, minhuna, yang darinya, itu biturabi, dengan tanah, ma'al ma'i, beserta air. Ya. Oke, faka'anna turaba, maka seakan-akan tanah itu qaimun, berdiri. Ini bahasa ya. Bahasa BTM, berdiri maksudnya apa nanti? Nanti kita jelaskan. Qaimun, berdiri, maqama ghuslatin, akan tempat cucian. Wasumiat, maka dinamailah ia saminatan, akan cucian yang ke-8, akan yang ke-8. Wa mislu, dan adapun semisalnya itu, qala, berkatalah Ad-Damiriyu, Imam Ad-Damiri, fi syarhil Minhaji, di dalam syarah kitab Al-Minhaj. Wazada, dan menambahlah ia, annau, sungguhnya dia itu, ya, wazada, dan menambahlah ia, annahu, sungguhnya dia itu, atlaqa, memutlakanlah ia, al-ghusla, akan al-ghusl, cucian, ala ta'firi, atas lafat at-ta'fir, majazan, hanya sebagai majaz. Maka tadi itu loh, afiruhu tadi loh, afiruhu. Nah, itu kan mana majazi. Masa gulingkan? Nah, gitu. Ya. Sebetulnya ya makna sebenarnya ya bukan gulingkan, tapi maksudnya cuci gitu loh. Cuman kan gosol di mana secara umum, kemudian disebut gosol itu dengan kata ta'fir tadi, afiruhu, afiruhu. Qultu, berkatalah aku, la yakhfa, jelaslah anak ihmalal musannifi, sungguh pengabaian musannif lidzikriha, untuk penyebutannya, wa ta'wiliman, dan pentakwilan orang. Qala, yang berkatalah dia, bi ikhrajiyah, dengan mengeluarkannya, minal hakikati, dari makna hakiki, ilal majazi, kepada makna majazi. Itu kullu dzalika, adapun semua yang demikian itu muhammatun, pembelaan alal, di situ alal ya, anil. Alal ya, alal mazhabi, atas mazhabnya. Waliko, dan ikutkanlah dia ma'al Hasanil Basri, beserta Hasan Basri. Nah, jadi semuanya itu musonif mengabaikan itu, dia tidak mentawil. Yang mentawil itu kan Nawawi. Karena itu merupakan pembelaan mazhabnya, artinya musonif itu dia tidak mendukung adanya cucian yang ke-8. Ya, cuciannya ya sampai 7 aja. Nah, dia tidak mengabaikan cucian yang ke-8 ini. Kan tidak menjelaskan toh di situ. Ya. Tidak menganalisa seperti yang tadi, seperti yang di atas. Dia hanya menyebutkan bahwa ada kata-kata samina itu ditemukan di dalam kitab Sahih Muslim. Itu wa'afiruhu as-samina biturab. As-samina biturab.
Kan tidak tidak menganalisis, ya toh, tidak juga mengkritik. Kalau tadi kan sampai mengkritik itu yang di atas itu. Kata-kata Valyuriku juga dikritik. Tapi dia memuji. Setelah memuji, dia mengutip orang-orang. Siapa? Muajar. Ya, apalagi selain Muajar. Ibnu Manda. Ya, Ibnu Abdul Bar dan Ibnu Manda. Tapi dia tidak ngomong kultu, tidak. Nah, ini ada kultunya kalau di sini. Kultu itu menurutku siapa yang ngomong? Yesonani yang ngomong dia. Oke, diulang lagi. Nah, kita langsung jelaskan aja nih, ya. Langsung jelaskan. Nggak usah baca ya ini hadiah. Ke depan baca ya. Nah, silakan nanti dicari waktunya untuk 2 pertemuan. Pertemuan ke 26 sampai 27 sama 28. Ya, ini sudah pertemuan ke 26 kalau saya hitung di sini ya. Jadi kalau 4 SKS itu kalau 14 pertemuan ya pas. Ya, ditambah UAS, MID sama UAS kan ada 30. Berarti 15. 15 ya. Sebenarnya biasanya nih 2 SKS itu kan 14 ya di PUTM ya. Ya toh? 14. Kalau 4 SKS berarti 28. Tambah mid-nya sama UAS-nya. Ya pas berarti kan? Nah, 14 pertemuan tambah UAS dan mid sudah 30 pertemuan. Walaupun kalau di UMY itu 2 SKS itu 16 pertemuan. Ya. 2 SKS 16 pertemuan. Nah. Tapi pelajarannya dikit, Mas. Hah? Pelajarannya dikit. Ya orang sama aja. Ya, jadi satu mata kuliah 2 SKS, 16 pertemuan. Berarti kalau misalkan 4 SKS itu misalkan kalau 4 berarti kan 32 tuh. Ya. 32. Itu double ya. Nah, 2 kan 4 SKS jadi 32. Di UTM memang dari dulu sampai sekarang 14. Ya, 14 pertemuan. Oke. Oke, kita jelaskan sebentar. Nah, oke lah kalau begitu. Ahmal al-musannifu dikrol ghuslati as-saminah. Musannif mengabaikan cucian yang ke-8. Padahal cucian yang ke-8 itu waqad sabata inda muslimin wa afiru as-saminah biturab. Padahal cucian yang ke-8 tadi itu sebetulnya sudah ditetapkan di Sahih Muslim. Ya, Sahih Muslim. Wa afiru as-saminah biturab. Ikan wawunya wawu aliyah itu. Padahal mengenai cucian yang ke-8 itu sudah ada ditetapkan di dalam Sahih Muslim dengan menggunakan kata-kata wa'afiru astamina biturab. Wa'afiru astamina biturab kalau di bahasanya dengan menggunakan kata afiru memang artinya menggulingkan. Nah, kata-kata menggulingkan itu memang maknanya mana majazi bukan mana hakiki. Nah, makna majaz sesuai dengan bahasanya. Cuma nanti kalau ditafsirkan itu maksudnya adalah mencuci ya. Nah, gitu.
Jadi maksudnya kalau dijelaskan cucilah olehmu ya apa? Bejana sebanyak 38 cucilah bejana apa namanya? Cucilah bejana dengan menggunakan apa yang bahasanya ya? Wafiru astaminah bitora bahasanya gimana ya ini ya? Wafiru astaminah bitorab di sini kita disuruh untuk mencuci debu dengan menggunakan cucian yang ke-8. Nah, itu bahasanya begitulah ya. Nah, jadi astaminah bitorab ya cucilah bejana tersebut yang dijilat oleh anjing ya. Yang ke-8 nah gitu. Yang ke-8 dengan menggunakan tanah. Nah, yang ke-8 dengan menggunakan tanah. Padahal tadi kan sebetulnya 7 cucian ya. Itu ayak silau sama marroh. Tapi di sini ada kata-kata asamina. Jadi cucilah bejana itu, cucilah bejana itu yang ke-8. Ya, cucilah bejana itu yang ke-8 dengan menggunakan tanah. Gimana itu? Tadi yang terakhir dengan menggunakan tanah, berarti yang terakhir dengan menggunakan tanah itu berarti nanti iya ya, kotor ya. Nah, gitu. Nah, menurut Ibnu Daqiqil ini adalah pendapat Hasan Basri katanya. Ini loh, qala Ibnu Daqiqil innahu qala biha al Hasan Basri. Menurut Ibnu Daqiqil itu adalah pendapat Hasan Basri. Ya. Jadi Hasan Basri itu berpendapat ada cucian yang ke-8 menggunakan dalil ini. Dalil apa? Wa afiru asamina biturab begitu loh. Nah, padahal sebetulnya walam yakul biha ghairuhu dan nggak ada selain Hasan Basri yang mengatakan demikian. Ya, yang lainnya nggak ada. Cuma Hasan Basri itu. Awala alal murad bidzalik minal mutaqaddimin. Dan barangkali yang dimaksud apa namanya? Yang dimaksud tersebut bidzalika ini dengan ghairuhu tadi itu adalah dari para ulama mutaqaddimin. Jadi para ulama mutaqaddimin itu memang tidak berpendapat demikian. Ghairuhu ya. Padahal sebetulnya kalau dicek hadisnya ya wal hadisu qawiyun fiha. Hadisnya ya kuat. Ya. Menurut Sonani ini ya, menurut Sonani. Tapi saya belum ngurasek sendiri. Ya. Nah, ini Sanani kok wal hadisu qawiyun fiha. Padahal hadisnya kuat kan begitu. Hadisnya kuat. Hah? Nah, itu. Oke, kita lanjutkan. Apa ini ketinggalan enggak? Oke, kita lanjut. Wa man lam yakul bihi ihtaja ila ta'wili biwajhin fihi istiqrahun. Barang siapa yang tidak mengatakan demikian, artinya tidak mendukung terhadap hadis itu, ya, maka dia perlu menghadirkan takwil dengan alasan yang menunjukkan ketidaksukaan. Nah, begitu. Kalau misalkan tidak berpendapat demikian. Nah, di sini disebutkan kultu menurut saya, kata Sonani, menurut saya, bukan saya ya, tapi saya Sonani di sini.
Iya. Sudah dulu. Ya, Abi lagi ngajar dulu ini. Abi lagi ngajar. Ya, oke. Jadi tadi nah saya ditinggal ya. Nah, nangis ya. Tinggal pergi ibunya ya, tinggal pergi kondangan. Nangis. Jadi saya harus ngomong dulu sebentar. Kalau di rumah kan begini ya. Oke, tadi. Jadi kalau seandainya barang siapa yang tidak berpendapat demikian, maka perlu menghadirkan takwil yang menunjukkan alasan yang menunjukkan ketidaksukaan. Ya. Di sini disebutkan qultu wa wajhu ai artinya al-mustakrahu fi ta'wili dzakaru an-Nawawi. Menurutku alasan yang menunjukkan ketidaksukaan di sini dalam dalam mentakwil kata-kata afiru asaminah biturab ini disebutkan oleh An-Nawawi ini. Nah, sebetulnya berarti kan yang menunjukkan ketidaksukaan ini kan An-Nawawi. Ya. Nah, disebutkan oleh Nawawi, dia mengatakan bahwa yang dimaksud iksiluhu, bahwa yang dimaksud afiru asaminah biturab itu adalah al-muradu iksilu sab'an wahidatun min huna biturab